Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Lukmanul Hakim dengan NIM 2300018117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas keamanan komputer yang berjudul Analisis Serangan Denial of Service atau DOS dan Distributed Denial of Service atau DDoS. Apa sebenarnya DOS dan DDoS itu? Denial of Service atau DOS dalam istilah teknis ini adalah serangan satu lawan satu di mana satu komputer penyerang membanjiri satu server target agar lumpuh. Karena sumbernya tunggal, serangan ini sebenarnya relatif mudah diatasi. Kita tinggal mengusir atau memblokir IP preman tersebut. Namun situasi menjadi jauh lebih mengerikan dalam skenario DDoS atau Distributed Denial of Service. Bayangkan preman tadi memanggil ribuan orang bayaran yang sebenarnya adalah warga biasa yang sudah dihipnotis untuk datang bersamaan untuk memadati toko tersebut dari segala arah. Inilah serangan banyak lawan satu. Penyerang menggunakan ribuan perangkat yang telah terinfeksi malware yang disebut botnet atau jaringan robot untuk menyerang satu target secara serentak. Karena serangannya datang dari ribuan arah dan pengguna dan perangkat yang berbeda, serangan ini sangat sulit diblokir tanpa mematikan akses bagi pelanggan yang asli. Ragam cara penyerangan melumpuhkan target. Para penyerang ini tidak hanya menggunakan satu cara, mereka memiliki strategi yang menyasar lapisan atau layer jaringan yang berbeda. Pertama, ada yang disebut volumetric attack yang beroperasi di layer 3. Tujuannya sederhana, membanjiri jalan raya, internet target sampai macet total. Teknis seperti UDP flood atau DNS amplification digunakan untuk menghabiskan bandwidth internet target sehingga tidak ada data lain yang bisa lewat. Strategi kedua adalah protokol attack di layer 4. Di sini penyerang tidak memacetkan jalan raya tapi membuat penjaga pintu atau firewall atau router kelelahan. Contohnya adalah TCP/SIN flood di mana penyerang terus-menerus menyapa server tapi tidak pernah menyelesaikan percakapan, membuat server menghabiskan sumber dayanya hanya untuk menunggu respon yang tak kunjung datang. Strategi ketiga dan yang paling licik adalah application layer attack di layer 7. Serangan ini langsung menargetkan aplikasi web itu sendiri. Misalnya dengan membanjiri halaman pencarian atau formulir login. Teknik seperti HTTP flood atau slow reach sangat sulit dideteksi karena trafiknya terlihat wajar, mirip dengan pengguna biasa, namun tujuannya adalah menghabiskan CPU dan RAM server hingga hang atau crash. Jejak kasus nyata di Indonesia dan di dunia. Ancaman ini bukan sekedar teori. Di Indonesia kita menyaksikan dampaknya secara langsung pada momen krusial pemilu 2024. Situs kpu.go.id dan aplikasi Sirekap dihantam ratusan juta serangan DDoS tepat di hari pemungutan suara. Hal ini tidak hanya menghambat teknis unggah C1, tetapi juga memicu keraguan publik terhadap integritas pemilu. Tak lama setelah itu, pada April 2025, portal berita Tempo juga menjadi korban setelah merilis investigasi tentang judi online. Situs mereka diserang hingga 700 juta request, melumpuhkan akses pembaca sebagai bentuk pembungkaman digital. Kasus lain yang menyita perhatian adalah lumpuhnya layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI pada Mei 2023. Meskipun penyebab utamanya adalah ransomware, Lockbit, serangan DDoS saat itu diduga kuat digunakan sebagai smokescreen atau pengalihan perhatian agar tim keamanan sibuk membenahi jaringan sementara data nasabah sedang dicuri di belakang layar. Di kancah global, tahun 2025 mencatat rekor baru dengan munculnya botnet bernama Ashiru yang ironisnya banyak berasal dari perangkat di Indonesia yang mampu memancarkan serangan monster sebesar 29,7 terabit per detik atau TBPS.
senjata dan preset dalam perang cyber. Para penyerang menggunakan perangkat lunak khusus untuk memancarkan aksinya. Ada alat klasik seperti LOIC atau Lower Orbit Ion Cannon dan HOIC yang merupakan alat stress test open source namun sering disalahgunakan untuk membanjiri target. Ada juga Slowris, sebuah alat yang bekerja pelan tapi mematikan dengan cara membiarkan koneksi server menggantung sampai server tidak sanggup lagi menerima koneksi baru. Namun, senjata yang paling berbahaya adalah malware seperti Mirai yang menginfeksi perangkat IoT rumahan seperti CCTV atau router WiFi dan yang passwordnya lemah dan mengubahnya menjadi pasukan zombie atau botnet tanpa sepengetahuan pemiliknya. Untuk melawan ini, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan server biasa. Mereka membutuhkan perangkat keras pertahanan atau mitigasi khusus seperti A10 Thunder TPS, Redware Defense Pro atau Fortinet DDoS. Alat-alat canggih ini dipasang di pusat data dan dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI serta prosesor khusus ASIC yang mampu memilah mana traffic jahat yang harus dibuang dan mana traffic pengguna asli yang boleh lewat, bahkan dalam kecepatan ratusan gigabit per detik. Strategi pertahanan semesta. Menghadapi serangan sekompleks ini memerlukan strategi berlapis atau defense in depth. Langkah paling dasar adalah menerapkan rate limiting, yaitu membatasi jumlah interaksi. Misalnya, satu akun hanya boleh mencoba login 10 kali per menit. Di lapisan aplikasi, penggunaan Web Application Firewall atau WAF sangat krusial untuk memfilter traffic berbahaya dan memblokir bot jahat yang mencoba menyusup. Untuk serangan berskala besar, solusi paling efektif adalah menggunakan scrubbing center atau perlindungan berbasis cloud dari penyedia seperti Cloudflare atau Akamai. Mekanismenya mirip seperti mencuci beras. Traffic kotor dialihkan dulu ke cloud mereka untuk dicuci dan traffic bersih yang dikirimkan ke server asli. Selain itu, teknik geoblocking bisa diterapkan untuk memblokir akses dari negara yang tidak relevan dengan bisnis Anda, serta anycast routing yang menyebarkan alamat IP ke banyak lokasi di seluruh dunia agar beban serangan terbagi rata dan tidak menumpuk di satu titik saja. Berikut referensi yang sudah saya kutip. Sekian presentasi keamanan komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.